batik tidak hanya dimiliki oleh saudagar-saudagar batik, tapi masyarakat juga. Kemudian Pak Jokowi tak lihat itu ada motif tadi motif lar. Ya. Lar itu seperti sayap burung. Jadi semacam apa ya kewibawaan, semacam energi yang muncul dari situ. Terus ketuhan apa ya istilahnya religinya ada juga. Halo sahabat Kompas.com, gimana nih kabarnya? Puasanya masih pada semangat kan? Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih sekarang aku lagi ada di mana? Ya bener banget, sekarang aku lagi ada di Kampung Wisata Batik Kauman, tepatnya di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah. Lokasinya ini cukup strategis ya sahabat Kompas.com, dekat dengan Pasar Klewer dan juga Masjid Agung Surakarta. Di tempat yang aku kunjungi kali ini, kalian bisa berburu kain batik sekaligus belajar membatik sama ahlinya langsung. Tapi tunggu dulu nih sahabat Kompas.com, selain berburu batik, kali ini kita juga bakal belajar membuat batik. Salah satu motif yang akan kita buat yaitu motif yang sering dipakai oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Soalnya di beberapa kesempatan Jokowi sering pakai motif batik ini. Penasaran kan seperti apa motifnya? Yuk langsung aja ikutin aku. Oh iya, ini aku lagi ada di Batik Gunawan, salah satu toko batik yang ada di Kampung Batik Kauman. Pemilik Batik Gunawan, Gunawan Setiawan menyebut usaha batiknya ini sudah diwariskan turun-temurun. Tepatnya 3 generasi, dimulai dari eyang buyutnya. Jadi Batik Gunawan Setiawan ini salah satu perusahaan yang turun-temurun. Jadi saya meneruskan usaha dari orang tua dari eyang juga buyut. Maksudnya turun-temurun adalah keahlian batiknya. Tapi kalau brand memang beda-beda nggih. Karena eyang juga punya merek sendiri, Mbah Buyut juga punya merek sendiri. Menurut Gunawan, penikmat batik di Kampung Batik Kauman tak hanya dari masyarakat umum saja. Keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ternyata juga pernah mampir ke sini loh. Banyak sekali Mbak, itu dari kementerian ada, dari bupati, wali kota, dari bahkan terakhir kemarin Mas Wapres itu berkunjung ke Kauman sekalian melihat proses revitalisasi ya. Mereka berkunjung ke tempat kita, melihat-lihat, terus juga berbelanja juga, alhamdulillah. Tapi juga memberikan masukan-masukan karena beliau kan di Jakarta ya, jadi banyak masukan-masukan tentang perbatikan dan beliau menyemangati kita semua supaya kita tumbuh, berkembang, klasiknya tetap dipegang, tapi juga harus berwawasan fashion internasional. Bahkan beliau menyampaikan seperti itu. Kemarin barusan sepekan yang lalu ke sini. Itu Pak Jokowi juga pernah ke sini. Ibu Gus Dur juga pernah ke sini. Kalau yang level-level presiden ya. Kalau yang pejabat banyak petinggi-petinggi negara berkunjung. Karena belanjanya salah satunya ke tempat kita, ya mestinya membeli produk-produk yang khas dengan tempat kita ya. Jadi produk khas Solonya, motif-motif tradisionalnya, warna-warna khas Solonya. Ya mungkin beliaunya berkunjung ke daerah lain juga pasti akan membeli yang khas di daerah tersebut juga. Ngomong-ngomong soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan batik, kita main tebak-tebakan yuk. Batik Jokowi dan makna di baliknya. Saya lihat Pak Jokowi
sering memakai batik yang ada nuansa warna sogannya ya, walaupun tidak dominan tapi nuansa sogan ada. Nah, terus kemudian Pak Jokowi tak lihat itu ada motif tadi motif lar. Lar itu seperti sayap burung, dan ini menunjukkan apa ya istilahnya, nanti bisa dicek di Google ya. Jadi semacam apa ya, kewibawaan, semacam energi yang muncul dari situ. Terus apa ya istilahnya, religinya ada juga. Dan Pak Jokowi juga sering saya lihat sering memakai motif parang, lereng dan sebagainya, karena memang saya lihat beliau di samping tentang apa makna, tapi beliau juga tentang seni apa ya, fashionnya ya, karena beliau kan tinggi dan tidak gemuk ya, itu memang dari tim sisi desainernya, pemakai yang apa istilahnya, mungkin memilihkan, atau Pak Jokowi yang memilih itu tahu keindahan yang akan tersampaikan kalau dipakai. Nah, itu juga memakai warna-warna khas sogan juga. Itu ada larnya juga. Jadi itu menarik. Jadi dan ada sulur-sulur yang panjang. Nek di apa ya istilah penafsiran saya ya, sulur-sulur panjang itu namanya berkelanjutan. Jadi tidak putus. Nah, itu ada sogannya juga, walaupun ada identik, ada warna merahnya. Karena kalau saya lihat warna merahnya itu mungkin itu menyerap daerah, mungkin waktu berkunjung di mana itu, mungkin untuk ngangkat daerah mana itu. Nah, sahabat kompas.com, tadi kita udah tahu soal sejarah dan juga seluk-beluk dari batik Gunawan. Penasaran nggak sih seperti apa proses pembuatannya? Ikutin aku. Nah, sahabat kompas.com, di sini nih lokasi proses pembuatan batiknya. Kebetulan di sana udah ada ibu-ibu yang sedang membatik. Yuk langsung aja kita samperin dan kita tanya-tanya sambil membatik. Halo Ibu. Halo. Saya mau belajar membatik nih Bu, tapi mau request motif batik yang sering dipakai sama Pak Jokowi. Ada nggak sih Bu? Ada. Oke, saya mau belajar ya Bu. Ya. Oke, sahabat kompas.com, ternyata ada nih batik yang sering dipakai sama Pak Jokowi. Yuk langsung aja kita praktekin. Monggo Bu. Iya. Ya. Mbak, Ya. ini kalau mau belajar, ini pertama pakai celemek dulu. Oke, kita pakai celemek dulu. Ya, pakai celemek. Pakai. Terus ini sarung tangan, jari tengah. Oh, jari tengah. Jari tengah. Apa jari tengah? Oke. Dilengketin. Setelah itu, ini motifnya dimasukin ke dalam. Jadi motif yang mau kita batik Ya, dimasukin ya, ke terus kanvas ini dulu ya Bu. terus ini diikutin pensil kayak gini. Berarti pertama kita bikin polanya dulu. Ya, nih. Oke. Kalau di sini itu pewarnaan batiknya pakai apa aja sih Bu? Apakah pakai alami yaitu tumbuh-tumbuhan atau pakai sintetis Bu? Ya, ada yang pakai sintetis, ada yang warna alam pakai kulit kayu. Kulit kayu itu ada, itu di sana ada contoh-contohnya Mbak. Dari kayu secang, dari kulit pelem, dari plika-plika itu direbus itu prosesnya lama Mbak. Kalau sintetis, kalau yang belajar batik kayak gini cuman sintetis itu. Terus Berarti
memang harus direbus dulu ya Bu, biar Iya. biar warnanya keluar gitu ya. Iya, itu untuk menghilangi malamnya namanya dilorot. Itu. Terus setelah itu kalau menjemur jangan sampai kena matahari langsung, cuman diangin-angin aja nanti udah kering. Itu biasanya berapa lama Bu buat mengeringkan atau mengangin-anginkan si batik ini? Ya paling enggak setengah hari itu udah kering. Sahabat Kompas.com, ini nih udah jadi hasilnya. Ini adalah motif Sekar Jagad, salah satu motif yang dipakai sama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Gimana hasilnya? Oke kan? Ngomong-ngomong, kalau kalian mau ngerasain pengalaman membatik di Kampung Batik Kauman, tepatnya di toko Batik Gunawan, kalian siapin uang Rp55.000 ya. Dalam kelas ini, kalian akan diajarkan berbagai tahap membatik. Mulai dari membuat atau menjiplak pola batik, membatik menggunakan canting, proses pewarnaan, hingga finishing atau menghilangkan lapisan lilin dari kain. Di tempat kita kan sering ngadain acara membatik untuk anak-anak TK, anak-anak SD, SMP, bahkan anak sampai kuliah. Itu mereka itu pada mencoba membatik dengan istilahnya ilmu terapan ya, langsung kita ajari. Teorinya ada dikit, langsung praktek. Nah, dengan itu mereka mencintai batik. Akhirnya mereka sebelum pulang ada yang, wah ternyata yang saya bikin tadi bisa jadi seperti ini. Nah, akhirnya mereka membeli dan sebagainya. Jadi ya satu seru, yang kedua ternyata juga bagus dan mereka puas dengan ilmu yang dia dapat. Dan akhirnya batik tidak hanya dimiliki oleh saudagar-saudagar batik, tapi masyarakat juga. Masyarakat bisa mencoba memproses, bahkan bisa berkarya. Nah, mungkin ke depan mereka termasuk pewaris-pewaris batik yang ada di Indonesia ini. Nah, sahabat Kompas.com, itu tadi keseruanku jalan-jalan di Kampung Wisata Batik Kauman. Gimana? Seru kan? Kalian kira-kira pengen aku jalan-jalan kemana lagi nih? Coba kalau kalian punya referensi atau rekomendasi tempat yang bisa aku kunjungin, tulis di kolom komentar ya. Aku Arini Kusuma pamit, jangan lupa ikuti terus berita menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.